anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang permutasi. Sebetulnya ini masih bahasan tentang kaidah pencacahan. Oke, bersama saya Bu Guru Tati. Permutasi, di dalam permutasi kita akan belajar apa itu permutasi, lalu permutasi dari unsur yang sama, dan permutasi siklis. Oke anak-anak, sebelum kita belajar tentang permutasi, kita akan belajar dulu tentang notasi faktorial, karena ini sering sekali digunakan dalam menjawab soal permutasi. Nah, ada tanda seru di sini. Kalau dalam bahasa Indonesia, tanda seru itu berarti untuk kalimat perintah. Tapi kalau dalam matematika, tanda seru itu artinya notasi faktorial. Nah, jadi notasi faktorial maksudnya seperti apa? Andai ada n faktorial sama dengan itu 1 kali 2 kali 3 kali 4 sampai dengan n. Jadi contohnya seperti ini. 2 faktorial artinya 1 kali 2 sama dengan 2. Atau 3 faktorial artinya 1 kali 2 kali 3 sama dengan 6. Nah, gimana ketika 3 faktorial ditambah dengan 2 faktorial? 3 faktorial kan artinya tadi 1 kali 2 kali 3. 2 faktorial 1 kali 2. Nah, yang ini hasilnya 6 ditambah yang ini 1 kali 2 hasilnya 2. Sehingga 6 tambah 2 hasilnya 8. Oke, sekarang gimana ketika 3 tambah 2 faktorial? Artinya kita tambahkan dulu 3 tambah 2 itu 5. Nah, 5 faktorial artinya berarti 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5. Hasilnya 120. Nah, jadi beda antara 3 faktorial tambah 2 faktorial itu hasilnya 8. Tetapi kalau 3 tambah 2 faktorial itu hasilnya 120. Nah, gimana ketika 3 faktorial dibagi 2 faktorial? 3 faktorial kan tadi artinya 1 kali 2 kali 3. 2 faktorial 1 kali 2. Yang ini 1 kali 2 kali 3 itu 6 dibagi dengan 2. Maka hasilnya adalah 3. Nah, ketika 3 kurangi 1 faktorial, kita kurangi dulu. 3 kurangi 2 berarti hasilnya 1. Jadi 1 faktorial itu hasilnya 1. Oke anak-anak, kenapa kita belajar ini? Nah, kita nanti gunakan untuk mencari permutasi. Kita lihat sekarang permutasinya. Apa itu permutasi? Apa perbedaannya dengan kombinasi? Ketika saya punya A, B, dan C, saya ingin A, B, C ini digabungkan menjadi 2 huruf. Maka akan ada kemungkinannya AB, AC, BC, BA, CA, dan CB. Nah, jika kita menganggap bahwa AB sama dengan BA, maka akan ada 3 variasi kalau ini menganggap sesuatu hal yang sama. Nah, tetapi jika kita menganggap bahwa AB itu tidak sama dengan BA, AC tidak sama dengan CA, BC tidak sama dengan CB, maka akan ada 6 variasi, yaitu ini AB, AC, BC, BA, CA, CB, itu jadi ada 6. Maka itulah yang namanya permutasi. Tetapi ketika kita menganggap bahwa AB sama dengan BA, AC sama dengan CA, BC sama dengan CB, ini hanya ada 3, maka itulah yang namanya kombinasi. Nah, sekarang kita akan berfokus di sini di permutasi. Jadi kita menganggap bahwa urutan itu merupakan sesuatu hal yang penting. Jadi sini AB tidak sama dengan BA. Kita lihat di sini. Permutasi secara umum dirumuskan, ini syarat permutasi AB tidak sama dengan BA, P N R menjadi N faktorial per N kurangi R faktorial. Dengan N itu banyaknya angka yang tersedia, R itu banyaknya angka yang diambil. Ini untuk rumus umum permutasi. Nah, maka di sini ada faktorial, itu yang tadi sudah saya jelaskan bahwa ketika 2 faktorial artinya 1 kali 2 hasilnya 2. Nah, contoh ke soal, dari 10 orang akan dipilih 2 orang sebagai ketua dan bendahara. Berapa cara pemilihan orang tersebut? Ketika saya memisahkan ketuanya Ani, bendaharanya Anto, dengan ketuanya Anto, bendaharanya Ani, di sini Ani Anto itu akan berbeda dengan Anto Ani, karena di sini kepemimpinan ketuanya Ani dan kepemimpinan ketuanya Anto itu sesuatu hal yang sangat berbeda. Jadi kita di sini menganggap Ani Anto tidak sama dengan Anto Ani, maka inilah masuk ke rumus permutasi. Oke, di sini ada 10.
maka N-nya 10. Lalu ada 2 jabatan, ketua dan bendahara, maka R-nya 2. Sesuai rumusnya, di sini kan N faktorial per N kurangi R faktorial. N-nya tadi 10, R-nya 2. Menjadi 10 faktorial, 10 kurangi 2 itu 8. Nah, karena di sini awalnya angka 8, maka ini kita bisa mulai dari angka 8. Setelah angka 8, angka 9, angka 10, sesuai ada di sini besarnya 10. Ini 8 faktorial, ini kita bagi 8 faktorial sama 8 faktorialnya habis menjadi 9 kali 10, menjadi 90. Maka banyaknya cara itu ada 90. Nah, ini saya ada cara cepat ketika permutasi 10 2. Nah, kalian tinggal kurangi aja 10 kurangi 2 itu berapa? 8. Nah, setelah 8 berarti kan angka 9 sampai dengan angka 10, tinggal kalikan 9 kali 10 jadi 90, sama kan dengan yang ini. Oke, atau misalkan permutasi 10 3, kita kurangi aja 10 kurangi 3 kan 7. Setelah angka 7 berapa? Berarti kan 8, 9, 10, tinggal kalikan jadi 720. Atau permutasi 8 3, 8 kita kurangi 3 5. Setelah angka 5 berapa? Berarti 6, 7 sampai terakhirnya 8. Berarti 6 kali 7 kali 8 jadi 336. Oke, ini adalah cara cepat untuk menjawab permutasi atau cara yang manualnya seperti ini. Contoh yang lain lagi, misal di sini ada 10 orang mahasiswa KKN, akan dipilih 4 orang sebagai ketua, sekretaris, bendahara, dan koordinator. Oleh pihak kampus, 2 orang sudah ditetapkan sebagai ketua sekretaris. Jadi ini sudah tidak bisa dirubah. Berapa banyak caranya pemilihan tersebut? Di sini ada jabatannya. Karena ada jabatan, berarti dia masuk ke permutasi. Nah, ini 10, P 10, yang dipilihnya 4. Tetapi 2 orang itu sudah ditetapkan, berarti 10-nya kurangi 2 menjadi 8, 4-nya dikurangi 2 menjadi 2. Nah, cara cepatnya tadi 8 kurangi 2, berarti hasilnya 8 kurangi 2 itu adalah 6. Setelah 6 berapa? Berarti 7, 8. Tinggal kita kalikan 7 kali 8 sama dengan 56. Nah, maka banyaknya cara adalah 56. Oke, itu permutasi yang umum. Sekarang kita akan belajar tentang permutasi dari unsur yang sama. Nah, biasanya permutasi unsur yang sama itu kita memainkan huruf di sini. Huruf, biasanya kan kalau huruf ada huruf-huruf yang sama. Nah, rumusnya ini P sama dengan N faktorial per K faktorial, L faktorial, M faktorial. Dengan N itu banyaknya huruf, K itu huruf-huruf yang samanya. Oke, ke contoh. Berapa susunan huruf yang berbeda yang dibentuk dari kata otomotif? Di sini ada hurufnya adalah atau katanya adalah otomotif. Nah, di sini huruf O ada 3, ini 1, 2, 3, ada 3. Lalu huruf T ada 2. Jadi ini huruf-huruf yang sama, hanya ada huruf O dan huruf T yang sama. O-nya 3, T-nya 2. Banyaknya huruf ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 banyaknya huruf dari kata otomotif. Nah, berarti perhitungannya ini banyaknya huruf 8, berarti 8 faktorial. Ya, ini 3 faktorial, ini 2 faktorial. Karena di sini paling besar angka 3, kita mulai dari 3 perhitungannya. 3, setelah 3, 4, 5, 6, 7, 8, sesuai ini. Ini 3 faktorial, ini 2 faktorialnya kita uraikan, 1 kali 2. Ini 3-nya kita bagi menjadi tinggal 4, 5, 6, 7, 8, dan 1, 2. Ini 3-nya kita bagi habis. Sehingga kita kalikan 4 kali 5 kali 6 kali 7 kali 8 itu 6.720. 1 kali 2, 2. Kita bagi 6.720 bagi 2 adalah 3.360. Sehingga banyaknya huruf yang berbeda ada 3.360. Oke, itu dari kata otomotif. Nah, bagaimana ketika dalam soal cerita Andri mempunyai 4 buku matematika, 3 buku fisika, 2 buku kimia, lalu ini akan disusun di dalam rak. Berapa cara penyusunan jika buku yang sejenis harus berkelompok? Oke, di sini matematika ada 4, fisika ada 3, kimia ada 2, lalu banyaknya buku keseluruhan 4 tambah 3 tambah 2 ada 9.
Sehingga 9 faktorial, banyaknya buku, yang samanya 4, lalu 3, lalu 2. Seperti ini. Menjadi 4. Ini yang paling banyak kan 4, berarti ini 4 faktorial. Mulainya dari 4. Setelah 4, 5, 6, 7, 8, 9 sesuai besarnya yang di sini. Lalu ini 3 faktorial kita uraikan 1 kali 2 kali 3. 2 faktorial kita uraikan 1 kali 2. Nah, setelah itu 4-nya kita bagi 4 faktorial bagi 4 faktorial menjadi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang ini 1, 2, 3 kali 1, 2. Yang ini kita kalikan, hasilnya 15.120. Ini 1 kali 2 kali 3, 6. Kali lagi 2, 12. Sehingga kita bagi 15.120 dibagi 12. Sehingga hasilnya 1.260. Maka ada 1.260 cara. Oke. Yang ketiga, bagaimana permutasi siklis. Kalau tadi kan permutasi yang umum, itu biasanya contohnya ada jabatan. Yang kedua, contohnya itu ada kata-kata yang dimainkan. Yang ketiga adalah permutasi siklis. Ini ada unsur melingkar atau lingkaran bundar biasanya. Nah, ini rumusnya P sama dengan N kurangi 1 faktorial. Oke, contoh. Misalkan dalam suatu ruangan ada 4 orang yang sedang duduk di meja bundar, yaitu Ali, Beni, Chandra, Doni. Keempatnya akan mendiskusikan tugas untuk mata pelajaran. Banyaknya cara, keempat orang tersebut duduk di meja bundar. Oke, ada meja bundar, maka rumus permutasinya siklis. Ini ada unsur lingkaran. Ada unsur lingkaran, maka masuk ke permutasi siklis. Berarti di sini ada N-nya 4 orang. N-nya 4, berarti 4 kurangi 1 itu adalah 3. 3 faktorial. Nah, 3 faktorial artinya kan tadi 1 kali 2 kali 3, sehingga dapat 6. Maka ada 6 cara orang duduk dalam meja bundar. Oke, jadi adik-adik tadi ada permutasi yang biasanya itu ada jabatan, yang kedua ada kata, itu permutasi unsur yang sama, dan yang terakhir ini permutasi siklis, lebih simpel kalau yang ini karena ada unsur lingkaran. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Kita ketemu lagi untuk nanti belajar kombinasi.